Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa ba'du. Bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelumnya saya mau ngecek ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Roni Julian. Kenapa dia? Kenapa? Izin. Dia tahu Bu. Dia selalu tahu kalau Nah, untuk kebersihan bagaimana kelas? aman. Aman. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan kelas 8A ini selalu disiplin dalam melakukan pembelajaran KBM. Baik, untuk selanjutnya sebelum saya menyampaikan materi, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita memperoleh ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Untuk semua, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Materi kita pada kali ini adalah tentang jujur dan adil di bab buku PAI. Untuk sekarang mungkin pembahasan saya bahas cuma satu, yaitu tentang jujur. Nah, sebelum materi jujur ini saya sampaikan capaian apa yang harus kalian dapatkan dari materi jujur. Nah, yang pertama, materi jujur kalian diharapkan dapat mendeskripsikan atau menjelaskan pengertian tentang jujur itu sendiri. Dan yang selanjutnya, kalian dapat menyebutkan dalil tentang jujur, baik itu berupa dalil nakli maupun dalil akli. Nah, kemudian tujuan selanjutnya adalah kalian diharapkan mampu menyajikan atau menyebutkan contoh dari perilaku jujur. Kemudian yang selanjutnya, kalian diharapkan untuk berperilaku jujur dimanapun kalian berada. Dan yang terakhir adalah hikmah dari berperilaku jujur. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang jujur itu sendiri, selebihnya saya mau tanya, pernahkah kalian merasakan ketika ada teman yang kalian percaya membohongi kalian? Pernah. Rasanya bagaimana? Sakit, kecewa, ya. Dan ujung-ujungnya tidak percaya lagi, betul? Nah, yang akan kita bahas ini adalah tentang jujur yang sebenarnya. Jadi di jujur ini, menurut pengertiannya adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi ucapannya dan perbuatannya itu sesuai. Makanya orang yang suka bohong, ucapan dan perbuatannya tidak sesuai. Dia ngomongnya, ngakunya jujur, tapi perilakunya sering mengecewakan teman atau mengkhianati teman. Nah, salah satu contoh perilaku pembohong, ya. Salah satu contoh perilaku pembohong ini adalah merupakan ciri-ciri munafik. Betul. Dalam hadis juga disebutkan ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba. Apabila ngomong dia berdusta. Ini salah satunya. Orang yang suka bohong berarti dia munafik, dan identik orang yang suka bohong ini adalah tidak jujur. Nah, oleh karenanya pengertian dari jujur ini adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, jujur merupakan kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Jadi informasi dan kenyataan maksudnya begini. Kalian belajar pendidikan, intinya adalah pendidikan agama, ya.
belajar tentang jujur, ilmunya kalian dapat tentang ilmu jujur itu apa sih? Nah, kemudian kalian harus menyesuaikan dengan kenyataan. Itu jujur namanya. Ya. Jadi ilmu yang kalian dapat kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, jujur itu begini, gitu ya. Nah, kemudian pengertian jujur selanjutnya adalah mengerjakan sesuai dengan petunjuk. Jadi berperilaku jujur mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan, baik itu oleh aturan agama maupun dengan etika bermasyarakat. Kemudian selanjutnya hikmah apa yang bisa kalian dapat? Hikmah apa yang bisa kalian dapat apabila berperilaku jujur? Yang pertama, ada yang tahu hikmahnya apa? Hikmah dari berperilaku jujur, mudah dipercaya orang lain. Otomatis kalau kita berperilaku jujur, orang lain senang. Nah, karena kalau kita bohong, orang lain pasti benci. Nah, gitu ya. Nah, hikmah yang pertama, yaitu mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, hikmah yang kedua dari berperilaku jujur adalah hidup akan merasa lebih damai dan bahagia. Ya. Karena apa? Hidup apa adanya, ya. Tidak mengada-ada. Kalau bohong itu sifatnya mengada-ada. Nah, misalnya kalian dalam bergaul bersama teman, baik itu di rumah maupun di sekolah atau di tempat kalian bermain bersama teman, itu harus menimbulkan rasa damai atau tenang dan juga bahagia. Kalau kalian bergaulnya dengan gosip dan lain sebagainya, pasti kalian merasa tidak tenang. Betul? Selalu menghadapi kebohongan, pasti kalian tidak akan tenang. Oleh karenanya, yang bisa menangani rasa tidak tenang salah satunya adalah perilaku jujur. Baik, yang kemudian hikmah selanjutnya dari berperilaku jujur adalah otomatis orang yang bersikap jujur pasti temannya banyak, betul? Betul. Kalau orang yang suka bohong temannya banyak enggak? Dikit. Nah, ya. Pasti kalau orang yang jujur pasti dia punya banyak teman. Lalu selanjutnya dalil nakli tentang jujur itu. Dalil yang dijadikan dasar sikap jujur. Tereksis. Jujur dong. Dalilnya adalah hadis Nabi, ya, yang bisa dijadikan acuan referensi untuk berlaku jujur, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, sungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu selanjutnya, sekarang kalian berikan contoh berperilaku jujur di sekolah. Contohnya apa? Hah? Kenapa? Ya, contohnya tidak menyontek ketika sedang ujian atau ulangan. Nah, orang yang jujur pasti dia tidak mau menyontek,
Ya, Pak. Ya. Tapi orang yang suka bohong biasanya ngumpet-ngumpet. Yang namanya perilaku bohong atau tidak jujur pasti dia nyontek ngumpet-ngumpet karena takut. Ya, karena itu adalah perilaku guru. Otomatis takut ketahuan guru dia ngumpet-ngumpet. Nah, karena apa? Dia suka bohong. Nah, ini salah satu contoh. Contohnya adalah tidak menyontek ketika sedang ujian. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah membayar jajanan di kantin sesuai dengan apa yang dimakan. Nah, contoh, ya. Pernah nggak kalian menemukan, ya, pernah jajan ini, tapi bayarnya tidak sesuai? Nah, ini perilaku yang tidak jujur kalau yang seperti ini. Nah, kalau yang jujur, bayarnya sesuai dengan apa yang dimakan. Nah, ini contohnya ya. Kemudian terdapat terdapat kisah tentang perilaku jujur. Nih, jadi cerita sedikit ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Perilaku jujur ternyata perilaku yang sangat mulia. Karena Rasulullah SAW mempunyai 4 sifat yang sangat mulia. Salah satunya adalah sidik, tablik, atonah, dan amanah. Ya. Sidik salah satunya jujur. Nah, jujur ini sangat mahal, tidak ternilai harganya, tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, salah satu contoh kisah tentang perilaku jujur adalah kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernah dengar? Pernah. Beliau adalah seorang ulama besar, ya, yang ketika beliau masih kecil, beliau berniat untuk pergi untuk menuntut ilmu, berpamitan kepada orang tuanya. Semula orang tuanya tidak mengizinkan karena kondisi beliau masih sangat kecil, sekitar umur 7 tahunan, ya, masih sangat kecil. Tapi ingin niat menuntut ilmunya sangat kuat. Akhirnya diizinkan juga sama ibunya dan dibekali uang sebesar 40 dinar. Uang dinar itu uang emas, koin emas. 1 dinar, 1 koin emas. Kalau 40 dinar, 40 koin emas. Ya. Kalau zaman dulu uang tukarannya begitu, bentuk dinar dan berupa emas. Nah, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menyimpan uang yang diberikan sama ibunya ini di sela-sela lengan baju. Kemudian disimpan di arah ketiak dan dijahit sehingga uang tersebut tidak kelihatan. Nah, singkat cerita, Syekh Abdul Qadir Jailani di tengah perjalanan dihadang oleh perampok, segerombolan perampok. Salah satu perampok menghadapi Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir orangnya walaupun kecil tapi sudah menampakkan sikap akhlak yang terpuji. Ketika si perampok itu mendatangi Syekh Abdul Qadir, dia menanyakan, "Wahai anak kecil, bekal apa yang kamu bawa? Kamu mau kemana?" Kayaknya mau pergi jauh. Nah, Syekh Abdul Qadir dengan tenangnya menjawab, dan dengan kejujurannya dia menjawab apa adanya. "Wahai Tuan, saya berbekal hanya membawa uang sebesar 40 dinar." Nah, sontak langsung si perampok tersebut tertawa terbahak-bahak. Wah, mana mungkin anak sekecil ini membawa uang segitu banyak? Ya, 40 dinar itu bukan uang sedikit. Kalau dihitung sekarang mungkin nilainya sangat luar biasa, mahal. Banyaknya tuh uang 40 dinar. Nah, ketika si perampok itu tertawa, kemudian teman perampoknya lagi nanya lagi sama Syekh Abdul Qadir, "Ah, yang benar kamu bawa uang 40 dinar." "Benar Tuan, saya dibekali sama ibu saya uang sebesar 40 dinar." Dia tertawa lagi dengar jawaban itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini diajak ke ketua perampoknya. Ya, dibawa, dihadapkan sama ketua perampok. Dan ketua perampok itu langsung bertanya dengan pertanyaan yang serupa yang awal tadi. "Wahai anak kecil, bekal apa yang kamu bawa? Kamu mau pergi kemana?" Nah,
Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab dengan jawaban yang sama. Dan akhirnya si perampok tadi mengulas lagi dengan jawaban, wahai anak kecil, kira-kira kamu apabila uang kamu saya ambil, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Tidak apa-apa Tuan. Saya dari kecil dididik oleh orang tua saya untuk berperilaku jujur. Oleh karenanya saya tidak mau mengada-ada atau berdusta kepada Tuhan. Apa yang saya dapat dari ibu saya dan Tuhan bertanya, saya jawab apa adanya. Kenapa kamu menjawab dengan sangat jujur? Apakah kamu nggak takut kalau uang kamu saya ambil? Saya tidak takut sama sekali Tuhan, kata Syekh Abdul Qadir. Tetapi saya takut hanya kepada Allah. Orang yang namanya hidup dan mati seseorang itu sudah diatur oleh Allah. Kata Syekh Abdul Qadir begitu. Nah, dan rezeki seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, setelah mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir seperti itu, akhirnya seketua perampok itu menangis tersungkur. Dia ingat Allah. Anak sekecil itu berbicara apa adanya dan sangat menginspirasi. Ternyata ucapan dari Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan si perampok tadi adalah untuk mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia sujud, menangis, bertaubat. Ya. Bertaubat. Si perampok itu akhirnya insaf. Dan perilaku selanjutnya diikuti sama anak buahnya. Ikut tersungkur juga menangis dan mereka semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan insaf dari perbuatan jahatnya selama ini. Nah begitu ya. Kira-kira kisahnya sangat menginspirasi ya. Sangat menginspirasi. Oleh karenanya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu berupaya berperilaku jujur. Ya. Ada yang mau bertanya silakan. Tidak. Hah? Ada yang mau bertanya? Apa? Ada yang mau bertanya? Ya, tidak ya? Ya, saya kira cukup. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita memperoleh ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Oleh karenanya kita harus selalu ingat bahwa perilaku jujur itu akan membawa kepada kemuliaan seseorang. Tetapi sebaliknya, apabila berperilaku bohong, maka akan mendatangkan kesusahan seseorang dunia dan akhirat. Tapi kalau perilaku jujur, akhlak mulia yang menjamin seseorang akan bahagia dunia akhirat. Baik, saya kira cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari perilaku jujur. Dan untuk selanjutnya, kalau ada waktu lagi kita akan membahas tentang materi selanjutnya yaitu perilaku adil. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.